kehormatan ditanya kepada muslimin dan muslimat umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di awal dia berdoa di depan yang berbahagia, sehingga Allah akan mengumpulkan kita bersama di jalan Allah sallallahu alaihi wasallam dalam syahdu terbuka. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin dan muslimat seluruh pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara tausiah memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan segera dimulai. Acara pertama Imam pertama atau MC Al-Amin sendiri bernama Tumpah Hafizuddin Al-Hanafiyah. Selanjutnya diadakan tausiah. Pertemuan peserta doa akan disampaikan oleh Muhammad Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Bahari. Kepada yang mulia waktu dan tempat kami sediakan. Salam yang melalui dari tempat yang mulia. Untuk sebagai protokol dan masalah awal pun berakhir jauh sibuk tapi pada menghormat dan saudara dan saudara. Alhamdulillah majmu'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mulia Al-Habib, kami persilahkan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salamnya paling semangat, rezekinya lancar dan barokah. Panjang umur, sehat walafiat. Yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah ala
Alhamdulillah. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Hatinya sehat, dompetnya sehat. Mudah-mudahan pulang dari majelis rezekinya lancar dan barokah. Ini Bapak Ibu masih semangat ya, kok kayak lemas banget nih. Tolong saya Muhammad. Bapak Ibu nih kira-kira misalkan saya tanya, Bapak Ibu nih kira-kira mau nggak punya rumah mewah? Uang banyak, mobil bagus, sakit gigi? Nggak mau. Karena kalau lagi sakit gigi, ada orang senyum pun dikira ngejek. Betul, Bu? Tapi tidak dengan kita malam hari ini. Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat Islam wal iman. Maka wajib kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Itu salawat. Kok lemas banget ya kayaknya? Bersalawat dengan Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ala ali. Dua rambutan itu Pak, ada yang 1 kilo 30.000, ada yang sekilo 15.000, beda-beda. Rambutan yang 1 kilo 30.000 itu penjualnya nggak bisa jamin semuanya manis, karena pasti ada aja yang kecut sembunyi di dalam itu. Rambutan yang 1 kilo 15.000 itu penjualnya juga nggak bisa jamin semuanya kecut, karena pasti ada aja yang manis sembunyi di dalam. Antara satu ikat pun, rambutan kan biasa satu ikat belinya kan, di antara satu ikat pasti ada aja yang manis itu. Rambutan yang tadinya kecut harganya murah, tapi karena kumpulnya di perkumpulan yang mahal, maka nilainya pun ikut naik. Rambutan yang tadinya mahal rasanya manis, cuman gara-gara salah kumpul, maka nilainya pun turun. Maka begitu juga dengan manusia. Bukan tengku, bukan guru, bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib. Tapi kalau kumpulnya dengan alim ulama, mudah-mudahan ketularan barokahnya. Kumpul dengan para tengku, mudah-mudahan ketularan ilmunya. Kumpul dengan para habaib, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kakeknya. Amin ya Rabbal. Di dalam Al-Quran itu Pak, ada satu surat namanya surat Al-Kahfi. Surat apa? Di dalam surat Al-Kahfi ini Bapak Ibu menceritakan tentang 7 Ashabul Kahfi yang tertidur selama 300 tahun. Ashabul Kahfi. Nah, di antara 7 Ashabul Kahfi ada satu hewan yang jenisnya anjing. Kalau orang sini bahasa sininya anjing itu apa? Apa? Astagfirullah. Ya, Pak Biko Habibnya dikata-katain ya. Jadi ada satu hewan yang jenisnya anjing. Nah, ketahuilah Bapak Ibu, anjingnya Ashabul Kahfi adalah satu-satunya anjing yang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Tahu nggak kenapa anjingnya Ashabul Kahfi bisa masuk ke surga? Karena anjing tersebut hidup di zaman yang penuh fitnah, tapi kumpulnya di dalam perkumpulan yang baik. Hewan ngumpul di perkumpulan yang baik bisa masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana agaknya dengan manusia?
Maka kita berharap mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini, Allah kumpulkan lagi kelak kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Kata Rasulullah, orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu, orang-orang yang duduk di dalam majelis taklim, ngantuk nggak ngantuk, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, tetap mendapatkan pahala yang lebih sempurna daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangin hadirin, ngantuk nggak ngantuk, datang ke majelis tetap mendapatkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya saya tuh Pak, seumur hidup, saya tuh kalau ceramah dimanapun, saya nggak pernah ngamuk, nggak pernah marah kalau ada orang tidur pas saya lagi ceramah. Karena orang tidur itu menandakan hatinya tenang. Lah ya, loh, orang di luar negeri, Pak, orang barat itu, orang bule, mereka tuh kadang-kadang kalau mau tidur harus minum obat harganya jutaan rupiah. Orang kita kalau mau tidur nggak perlu repot-repot, dengerin khotib Jumat ngomong innal hamdalillah, langsung tidur. Tapi tetap tidur, ngantuk nggak ngantuk tetap dapat pahala 1000 rakaat. Tapi jangan dengar giliran Habib ngomong ngantuk nggak ngantuk tetap dapat pahala. Jangan sampai besok ada pengajian sampean bawa spring bed, bawa guling, bawa bantal. Enggak, tetap. Itu kalau misalkan tidur aja dapat pahala, apalagi didengarkan. Ngantuk, nggak ngantuk, ngerti, nggak ngerti, tetap mendapatkan pahala. Saya pernah ceramah di salah satu kota di Jawa Timur, namanya kota Bondowoso. Saya ceramah 1,5 jam. Turun dari panggung, panitianya ngomong, Habib minta maaf. Dari tadi jamaah nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia, ngertinya bahasa Madura. Waduh. 1,5 jam ya saya ceramah. Pantesan saya cerita lucu, nggak ada yang ketawa, saya cerita sedih, nggak ada yang nangis. Tapi tetap ngerti nggak ngerti tetap mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Alhamdulillah. Karena hadirin, prinsip hidup itu adalah senantiasa melakukan perbaikan agar menjadi hamba Allah yang terbaik. Dengan cara apa? Senantiasa istiqomah hadir ke dalam majelis. Kemarin saya ada telepon dari seorang pemuda di Jawa Timur, Habib, saya anaknya Ibu Rohimah yang tinggal di Jombang. Jadi Bapak Ibu, saya punya murid namanya Ibu Rohimah, ibu-ibu. Kemanapun saya ceramah selalu datang, kemanapun saya acara selalu hadir. Selama memungkinkan, insya Allah dia hadir. Nah kebetulan kemarin saya ada acara di salah satu kota di Jawa Timur. Ini ibu sama anaknya pengen datang ke acara saya. Pas di tengah perjalanan, tiba-tiba ini ibu keserempet satu mobil, motornya jatuh. Akhirnya hadirin, ini yang punya mobil langsung turun dari mobilnya minta maaf sama si ibu. Bu Haji, maafin saya Bu Haji. Tadi saya nggak ngeliat ibu di pinggir jalan, tolong jangan dilaporin polisi Bu Haji. Lalu kata ibunya, nggak apa-apa Pak, nyantai aja. Saya nggak kenapa-napa. Tapi tolong jangan panggil saya Bu Haji, karena saya belum pernah haji. Umroh aja nggak pernah Pak, apalagi haji. Subhanallah Pak, barokahnya ini ibu pengen hadir ke majelis, akhirnya si penabrak ini hatinya terketuk, akhirnya si ibu diberangkatkan umroh tahun ini. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu yang belum pada haji atau umroh jangan khawatir. Itu jalan raya kan luas tuh Bu. Ya, jalan luas tuh. Mulai sekarang kalau nyebrang nggak usah tengok kanan kiri deh. Haji enggak lecet-lecet iya. Maka yang istiqomah dalam majelis mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan, sama-sama kita taati, sama-sama kita patuhi guru kita semua Al-Habib Abu Bakar Bahsin mata'anallahu alaihi bitulihaya. Mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Al-Habib Fadil Alidrus, para tukul, para guru, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para habaib kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tengku, para guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya juga salam cinta, salam hormat kepada seluruh warga desa apa namanya? Hah? Nah itulah pokoknya kampung ini mudah-mudahan aman dari segala bara, bencana, musibah, penyakit. Mudah-mudahan warga-warganya senantiasa barokah,
kaya raya, tiap tahun pergi Mekah Madinah, anaknya soleh-soleha, rumahnya megah, mobilnya mewah, matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim بالظالمين اللهم صل وأشهد الظالمين من بينهم وعلى Alhamdulillah hadirin, malam hari ini kita memperingati hari kelahiran manusia termulia, manusia tersempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini hadirin wulida yatiman wa asa kariman wa mata hadiman fazata khairu khalqillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini dilahirkan dalam keadaan yatim. Jadi ayahnya beliau meninggal ketika beliau umur 2 bulan dalam kandungan. Ibunya beliau wafat ketika beliau umur 6 tahun. Wulida yatiman. Tadi mungkin banyak yang bertanya, Habib, saya juga sering dapat pertanyaan, kalaupun Nabi Muhammad adalah nabi yang sempurna, makhluk yang sempurna, lalu kenapa kok Nabi Muhammad dilahirkan menjadi seorang yatim piatu? Padahal katanya makhluk paling sempurna. Jawabannya hadirin, pertanyaan ini hadirin pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril berkata kepada Allah, ya Rabb, lima ja'alta khataman nabiyyina yatiman. Wahai Allah, kenapa engkau jadikan penutup para nabi adalah seorang yatim? Padahal makhluk paling sempurna nih hadirin. Lalu dijawab sama Allah, kenapa aku jadikan dia yatim? Ya, karena Allah menginginkan yang mendidik Nabi Muhammad dari beliau balita, remaja, dewasa, sampai tuanya adalah Allah itu sendiri. Allah nggak pengen, Allah tuh pengennya yang mendidik Nabi Muhammad adalah Allah itu sendiri. Makanya Nabi Muhammad bersabda, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidikku adalah Allah, dan paling bagusnya didikan adalah didikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hadirin, Nabi Muhammad itu kemuliaannya tidak pernah bergantung kepada siapapun dan tidak pernah bergantung terhadap apapun. Saya kasih contoh. Kenapa Nabi Muhammad nggak lahir di bulan Ramadan? Karena Allah nggak pengen Allah nggak pengen Nabi Muhammad mulia karena bulan Ramadan. Tapi Allah pengen bulan Rabiul Awal mulia karena Nabi Muhammad. Beda kan? Kalau ada orang nih lahir di bulan Ramadan, misalkan bapak ibu punya anak lahir di bulan Ramadan, pasti bangga bukan main, karena mulia, karena gara-gara bulan Ramadan. Nah, Allah nggak pengen Nabi Muhammad itu kemuliaannya gara-gara Ramadan, Allah nggak pengen. Tapi Allah menginginkan bulan Rabiul Awal mulia karena Nabi besar Muhammad. Begitupun dengan hari kelahirannya. Kenapa Allah nggak lahir? Kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad nggak lahir di hari Jumat? Padahal hari Jumat adalah paling mulianya hari. Karena Allah nggak pengen, karena Allah nggak menginginkan Nabi Muhammad mulia karena hari Jumat. Tapi Allah pengen hari Senin mulia karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama hadirin. Beliau memang lahir dalam keadaan yatim, dan itu jawabannya karena memang Allah sendiri yang menginginkan, yang mendidik Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, katanya ulama, wa'asya kariman. Nabi Muhammad ini tumbuh besar dalam keadaan yang mulia. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu umur 1 tahunnya beda seperti umur 1 tahunnya anak kita. Nabi Muhammad itu 1 harinya beliau bagaikan berbulan-bulan dalam segi kepintarannya.
Nabi Muhammad itu bahkan dari kecil beliau sudah mulia. Beliau tuh mulianya pas nggak nunggu pas umur 40, dari kecil udah mulia Nabi Muhammad. Diceritakan dulu hadirin, Nabi Muhammad ini pernah kena penyakit mata. Matanya merah, nama penyakitnya romat. Nah, Nabi Muhammad ini pernah suatu hari ketika lagi sakit mata pas beliau masih kecil, kakeknya beliau ini kebingungan karena cucunya lagi sakit. Akhirnya hadirin, sama tetangga itu dikatakan, nanya tetangga ini ngomong sama siapa? Sama Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, aku dengar katanya cucu kamu lagi sakit. Betul? Iya, betul kata Abdul Muthalib, cucu saya lagi sakit matanya. Lalu katanya tetangga gini aja, bawa cucu kamu ke kampung sebelah, karena kebetulan di kampung sebelah ada seorang pendeta yang pintar ngobatin orang sakit mata. Lalu dibawa sama Abdul Muthalib menuju pendeta itu. Sampai di depan pendeta itu hadirin, itu pendeta nggak kedip ngeliatin wajah Nabi Muhammad. Dari ujung rambut sampai kaki terus dilihatin sama Abdul Muthalib. Gak heran hadirin, gak heran. Karena katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badihatan habbah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa yang melihat Nabi Muhammad sekali aja, maka akan gentar jiwanya karena ketampanan dan kewibawaan Nabi besar Muhammad. Dan barang siapa yang bisa duduk dengan Nabi Muhammad, maka dijamin tidak ada di hatinya kecintaan melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Bisa duduk bareng dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal sallallahu alaihi. Banyak banget hewan ini. Iya, banyak banget. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam. Salawatullah aika qawlan badru amin fani Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, maaf ada iklan sebentar teman-teman. Iya hadirin, jadi ketika ini Nabi Muhammad dibawa ke depannya pendeta, ini pendeta ini ngelihat Nabi Muhammad dengan pandangan yang takjub. Lalu kata pendeta ini, menjamin bahwasanya anak kecil ini adalah Nabi akhir zaman. Lalu katanya Abdul Muthalib, wahai pendeta, udah jangan banyak ngomong. Jangan bilang ini Nabi akhir zaman, jangan bilang apa, tolong obatin cucu saya, matanya lagi sakit. Kesian Nabi Muhammad, matanya lagi sakit. Lalu hadirin, sama pendeta ini mengatakan, kata pendeta, ngapain? Ngapain berobat ke saya? Huwa syafi wa huwa tabib, dia dokternya, dia bisa ngobatin dirinya sendiri. Lalu hadirin, ini pendeta memasukkan jarinya ke mulut Nabi Muhammad, lalu meletakkan jari tersebut di matanya Nabi Muhammad, fastafa fil hal, sembuh Nabi Muhammad karena barokah ludahnya sendiri. Masih kecil itu hadirin. Masih kecil sudah mulia Nabi besar Muhammad SAW. Ludahnya beliau ini memang yatawala, bagaikan mutiara. Bahkan diceritakan dalam cerita lain, itu di kota Makkah, ada satu orang yang hobinya ahli ngomong kotor. Diludahin sama Nabi Muhammad, berubah jadi dari ahli ngomong kotor, berubah jadi ahli zikir. Ludahnya Nabi Muhammad. Coba ludahnya bapak-bapaknya. Dari ahli zikir berubah jadi ahli ngomong kotor. Hah? Ludahnya Nabi Muhammad saya mulia hadirin. Karena memang beliau ini dijuluki sebagai fahwa. Katanya Imam Busiri, fahwa wa in tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasabi. Nabi Muhammad ini Bapak Ibu adalah Nabi yang sempurna akhlaknya dan indah fisiknya.
Nabi Muhammad adalah nabi yang paling indah fisiknya. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling tampan. Nabi Muhammad adalah nabi yang suaranya paling merdu. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling wangi. Hadirin, dulu ketika Nabi Muhammad sedang tidur siang, ada satu sahabat ketika Nabi Muhammad tidur siang, Nabi Muhammad keringetan. Ada satu sahabat ngumpulin keringatnya Nabi Muhammad, ditadahin dalam satu wadah, setetes, dua tetes, terus ditadahin sama nih sahabat. Lalu ketika Nabi Muhammad bangun, ditanya sama Nabi Muhammad, wahai fulan, kenapa kamu mengumpulkan keringatku? Lalu katanya tersebut, wahai Rasulullah, kenapa aku mengumpulkan keringatmu? Ya, karena seumur hidup aku nggak pernah mencium parfum yang lebih wangi daripada keringatmu, wahai Nabi Muhammad. Bayangin hadirin, keringatnya wangi. Seumur hidup, Nabi Muhammad ini hadirin, dari ujung rambut sampai kaki semuanya indah. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, beliau itu rambutnya tidak lurus, tidak juga keriting, tapi bergelombang. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ubannya Nabi Muhammad 3, ada yang mengatakan berapa, berbeda pendapat. Tapi beberapa ulama mengatakan Nabi Muhammad ini ada uban di rambutnya, walaupun perbedaan pendapat jumlahnya itu berbeda-beda. Nah, biasanya orang kalau ubanan itu biasanya faktor memikirkan sesuatu. Saya pernah ada undangan di Unisma, Universitas Islam Malang. Ada satu dokter namanya Dr. Yuswono. Dia itu kepala staf Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang. Ini dokter ngomong saya, Bib, laki-laki itu biasanya kalau ubanannya di rambut, biasanya faktor tekanan ekonomi. Kalau ubanannya di janggut, biasanya faktor tekanan istri. Kalau ubanan dua-duanya, Bib, ya wassalam, tekanan luar dalam namanya. Nah, Nabi Muhammad ini ubanan. Ditanya sama sahabat, Nabi, kamu ini kenapa ubanan? Lalu kata Nabi Muhammad, saya batni Hud wa ikhwatu. Aku ini ubanan karena aku pernah membaca cerita kiamat di dalam surat Hud. Jadi dalam surat Hud itu dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Hud. Nah, di dalam surat Hud itu ada cerita tentang kiamat. Gara-gara aku ini membaca cerita tentang kiamat di dalam surat Hud, akhirnya aku ubanan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini juga hadirin, indah, wajahnya indah dipandang. Nabi Muhammad ini mulutnya bagaikan orang yang mengucapkan huruf mim, selalu tersenyum Nabi Muhammad. Lalu juga Nabi Muhammad hadirin, seumur hidup Nabi Muhammad ini tidak pernah nguap. Seumur hidup tidak pernah nguap. Tahu kenapa? Karena seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya perempuan, itu kalau nguap pasti jelek. Pasti sudah, tidak mungkin tidak. Siapa sudah mau artis Raffi Ahmad, Lesti Kejora, siapapun yang pasti jelek. Nah, Nabi Muhammad ini tidak pernah nguap hadirin. Bahkan seumur hidup Nabi Muhammad ini juga, mukanya Nabi Muhammad itu seumur hidup tidak pernah ketempelan yang namanya laler dan segala macam, tidak pernah. Jadi sama wajah kita ya, ketempelan lalat, kecoa, tokek mungkin pernah semua di wajah kita. Saya aja beberapa kali ketempelan ini. Hewan apa ini, hitam-hitam ini. Hadirin, jadi Nabi Muhammad itu saking indahnya. Dan bahkan hadirin, coba dilihat ya. Saking agungnya Nabi Muhammad, seumur hidup Nabi Muhammad ini nggak punya bayangan. Tahu kenapa Nabi Muhammad nggak punya bayangan? Karena Allah tidak ridho bayangan Nabi Muhammad diinjak oleh orang lain. Tuh, bayangin, saking indahnya dan saking luhurnya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul dengan beliau nanti di akhirat. Beliau ini memang indah fisiknya, dan begitu pun beliau juga sempurna akhlaknya. Bahkan saking indahnya akhlak Nabi Muhammad, saking sempurnanya budi pekerti Nabi Muhammad, sampai-sampai Allah dalam Al-Quran berfirman, wa innaka la'ala khuluqil azim. Yang nyiptakan yang muji, bayangin itu hadirin, yang nyiptakan yang muji. Saking indah dan saking luhurnya akhlak Nabi Muhammad. Dan sampai sekarang nih, nggak ada satupun sifat mulia yang sumbernya bukan dari Nabi Muhammad. Sifat dermawan sumbernya dari Nabi. Sifat sabar sumbernya dari Nabi Muhammad. Sifat rendah hati semuanya sumber dari Nabi Muhammad. Semuanya. Dan perlu diketahui hadirin, Nabi Muhammad itu mulia bukan gara-gara sifat sabarnya. Nabi Muhammad itu mulia bukan gara-gara sifat dermawannya. Tapi sifat dermawan menjadi mulia karena ada di dalam diri Nabi Muhammad. Sifat sabar menjadi mulia
karena ada di dalam diri Nabi besar Muhammad SAW. Maka jadikan momentum Rabiul Awal ini adalah momentum untuk kita mengikuti jejak langkah sunnahnya Nabi Muhammad. Jangan sampai Bapak Ibu, dengarkan, jangan sampai kalau Bapak Ibu, kalau sampean punya anak ulang tahun dikasih hadiah, orang tua ulang tahun dikasih hadiah, diperingati hari lahirnya. Nabi Muhammad, kelahirannya, hari kelahirannya, kita nggak memberi hadiah sama sekali kepada beliau. Emang hadiah terbaik untuk Nabi Muhammad apa? Bukan uang, bukan semacamnya, tapi adalah dengan memperbanyak bersolawat kepada beliau, dengan memperbanyak mengikuti jejak langkah sunnahnya beliau. Jangan sampai kita dalam keluarga kita jarang yang namanya bersolawat, jarang yang namanya baca Quran, jauh dari Nabi Muhammad. Apalagi khususnya suami istri. Harus kompak di dalam kebaikan. Kalau misalkan suami istri, suaminya soleh, istrinya soleha, maka dijamin keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu pengen punya anak yang soleh-soleha? Maka hadirin perlu diingat. Ada 3 hal, katanya Sayyidina Umar bin Khattab, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang pertama, hendaknya orang tuanya harus soleh-soleha. Suaminya harus soleh, ibunya juga harus soleha. Jangan kalau misalkan orang tuanya sudah nggak baik, maka anaknya pasti nggak baik, hadirin. Makanya bapak-bapak, sampai saya tuh kadang-kadang Pak ya, saya tuh kadang-kadang kalau pulang acara tuh bisa jam 12 malam, bisa jam 1 malam kadang-kadang itu apa? Pulang acara. Saya nggak tahu, karena ini pertama kali saya ke Aceh. Kalau di kota-kota lain tuh saya sering dapati. Ada anak umur 17 tahun, 18 tahun, masih jalan-jalan di pinggir jalan jam 12 malam, jam 1 malam. Ya Allah, kambing loh, kambing maghrib sudah pulang. Nah ya, kambing maghrib sudah pulang. Ini anak-anak orang kadang-kadang jam 12 malam. Makanya Pak, Bapak kalau punya anak perempuan, terus pengen diajak jalan sama mereka yang bukan mahramnya, jangan mau Pak. Pak, saya mau ajak jalan anak-anak Bapak, boleh buat jalan-jalan sebentar sampai jam 9 malam. Nggak boleh, bilang. Tadi saya dengar ceramahnya Habib katanya haram. Bilang yang tegas. Oh Pak, sebentar aja Pak sampai jam 9. Nggak boleh. Udah gini aja deh. Nanti Bapak saya beliin martabak, pulangnya gimana? Oh boleh. Loh, jangan. Nah, jangan. Bapaknya tegas. Ibunya juga harus tegas. Jangan bapaknya udah bilang haram nggak boleh, ibunya keluar dari kamar ngomong, udah Pak biarin aja, kita dulu lebih parah dari itu Pak. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Begitupun ibu-ibu, mudah-mudahan menjadi istri, menjadi seorang ibu yang mampu menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, katanya Rasulullah, ayyimra'atin matat wa zawjuha an haram dakhala jannah. Perempuan manapun yang kalau meninggal terus suaminya ridho kepadanya, maka dijamin perempuan tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Makanya kalau misalkan kata ulama gampang, kalau misalkan pengen ngelihat wanita itu masuk surga apa enggaknya, lihat pas perempuan itu mati. Kalau misalkan dia pas perempuan itu meninggal terus suaminya menangis, meratapi kepergian istrinya, maka dijamin masuk surga. Tapi kalau ada istri pas meninggal, suaminya bukan nangis, malah berseri-seri wajahnya, tersenyum lebar di mulutnya, maka ini kayak gini-gini masuk ke dalam neraka, hadirin. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ini menjadi seorang istri, jangan sampai menjadi seorang istri yang suka membantah kepada suaminya, suka kurang ajar kepada suaminya. Jangan. Karena dengan kita menjadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah salah satu hadiah terbaik untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena setiap amalan kita tuh disodorkan kepada Nabi. Oh, ini Bapak Fulan bin Fulan, keluarganya Masya Allah, anaknya soleh-soleha, anaknya sering sholat berjamaah. Saya kasih contoh Pak, saya kasih contoh. Nih, dengerin, saya kasih contoh. Ini saya lagi ceramah nih ya. Misalkan saya ngomong sama Bapak nih, Pak, saya tak ke kamar mandi sebentar, ini saya nitip HP boleh? Kata Bapak, iya Bib, silahkan. Nitip HP saya. Saya ke kamar mandi. Dapat 10 menit, saya keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba, HP yang tadi saya titipin bagus-bagus, mahal-mahal, tiba-tiba layarnya sudah pecah, baterainya sudah rusak. Padahal saya titipin cuma sebentar doang. Kok tiba-tiba udah rusak? Kira-kira
Kira-kira saya marah nggak? Marah dong. Saya titipin sebentar doang kok udah rusak. Padahal saya titipin tadi masih bagus. Nggak begitu juga dengan Allah. Allah nitipin sampean anak bagus-bagus, ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter, putih-putih. Dibiarin pacaran, dibiarin zina dan segala macamnya. Nauzubillah min dzalik. Dijaga hadirin. Begitupun yang istrinya. Bapak-bapak harus dijaga istrinya dengan sebaik mungkin. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi Muhammad. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat atas apa yang kalian pimpin, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga istrinya harus sama-sama kompak di dalam kebaikan tersebut. Saya dulu pernah mampir ke satu masjid. Cukup unik nama masjidnya itu. Nama masjidnya itu Masjid Al-Mujmar. Nah, setahu saya dalam kamus besar bahasa Arab, Al-Mujmar ini nggak ada artinya. Setahu saya, kalau kiai yang lain tahu ya silahkan mungkin mereka. Kalau saya nggak tahu. Makanya setelah sholat asar saya tanya ke takmir, Pak, Bapak takmir di sini? Iya, Bib, saya takmir di sini. Iya, Pak, saya mau tanya. Ini Al-Mujmar ini artinya apa, Pak? Kok dijadikan nama masjid? Kata takmirnya, oh, Al-Mujmar ini bukan bahasa Arab, Bib. Nah, terus apa? Al-Mujmar ini singkatan nama dari yang punya masjid. Jadi yang punya masjid itu namanya Pak Mujiono, sama istrinya namanya Marni. Disingkat jadi Al-Mujmar, Mujiono, Marni. La haula wala quwwata. Dan setiap kali setidaknya coba lihat, walaupun mereka begitu, tapi lihat suami dan istri kompak di dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan demi Allah hadirin, sholawat memang penting, bagus sholawat itu sama Nabi Muhammad bagus. Tapi kalau misalkan kita bisa meningkatkan kebaikan di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita, maka itu juga lebih baik hadirin. Karena manusia itu Bapak Ibu, kemungkinannya dua. Kalau umurnya pendek, tandanya Allah pengen dia segera berhenti dari dosa. Kalau umurnya panjang, tandanya Allah pengen dia segera taubat. Nih kayak misalkan kita nih, kenapa kok Allah masih panjangkan umur kita? Karena Allah pengen kita segera taubat. Jangan sampai umur sudah panjang, kesempatan sudah datang, tapi nggak taubat-taubat, nggak berubah-berubah. Tiap tahun Ramadan, Al-Quran nggak pernah khotam. Tiap tahun sholatnya masih sering banyak yang bolong. Tiap tahun puasa Ramadannya banyak yang nggak puasa, banyak yang bolong puasanya. Nah, harus ada peningkatan di dalam hidup kita. Dengannya insya Allah kita semua dapat berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal maula ya salli wa sallim iman itu yang pertama. Kalau pengen anaknya soleh-soleha, maka yang pertama jadikanlah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau pengen anaknya soleh-soleha, Bapak Ibu didengarkan. Kalau pengen anaknya soleh-soleha, maka namakanlah anak tersebut dengan nama-nama yang baik, dengan nama-nama yang bagus sesuai syariat Islam. Didengarkan, kalau bisa fokus ke ceramah dulu nggak apa-apa, nanti bagi makanannya nggak apa-apa, nanti kita fokus dulu. Ya, karena ini insya Allah perkumpulan seperti ini insya Allah bisa membuahkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Lalu yang kedua hadirin, kalau pengen anaknya soleh-soleha, maka namakanlah anak tersebut dengan nama-nama yang bagus sesuai syariat Islam. Namakanlah, contoh, nama yang paling bagus itu adalah yang ada sangkut pautnya dengan Asmaul Husna. Contoh, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, Abdul Somad, Abdul Manan. Pokoknya ada sangkut pautnya dengan Asmaul Husna. Ada nempelnya.
Ataupun dinamakan dengan nama-namanya para nabi. Muhammad, Ahmad, Isa, Musa, Yusuf, Daud, Sulaiman, Adam, dan seterusnya. Bagus dinamakan dengan nama-namanya para nabi. Jangan dinamakan dengan namanya malaikat. Anaknya ibu namanya siapa? Israel. Bahaya, nggak bahaya, tak bahaya. Iya. Nauzubillah min dzalik. Ataupun kalau nggak mau juga, Pak, namakan dengan nama-namanya alim ulama. Contoh, namakan dengan Hashim Asy'ari, tabarukan dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Bagus, dinamakan dengan nama-nama ulama. Jangan dinamakan dengan nama-namanya orang kafir. Namanya siapa? Michael, David. Ya Allah, iya lek putih. Ini hitam pesek David. Dinamakan dengan nama-namanya ulama. Bagus karena dinamakan dengan nama-namanya ulama itu baik, hadirin. Nah, nantinya karena Bapak Ibu coba didengarkan, orang itu nama itu nanti berpengaruh buat si anak. Kalau anaknya itu nanti namanya bagus, nanti itu anak juga nanti ke depannya juga bakal bagus. Bahkan itu bisa menjadi sebab agar dia masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Saya ceritakan dulu malaikat Malik, malaikat penjaga neraka ini, Pak, lagi nyeret satu orang ingin dimasukkan ke dalam neraka. Sampai di depan neraka, tiba-tiba Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, adrik abdi fulan. Wahai Jibril, tolong samperin tuh hambaku itu, selamatin dia, jangan dimasukin neraka dulu. Lalu Jibril datang ke ini orang dan berkata kepada malaikat Malik, wahai malaikat, jangan lempar dulu itu orang ke neraka, karena ada perintah lain dari Allah. Oh ya, siap. Datang lagi Jibril ke Allah dan mengatakan, sudah ya Allah, itu orang belum sempat masuk neraka. Lalu katanya Allah, Jibril salhu. Jibril tanya sama itu orang, selama di dunia, dia pernah nggak duduk di dalam majelis taklim? Pernah nggak duduk di dalam majelis ilmu? Kalau pernah, maka masukkan dia ke dalam surga karena syafaat duduknya dia di dalam majelis ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangin hadirin, duduk di dalam majelis ilmu. Lalu Jibril datang ke ini orang dan ditanya, ya fulan, hei mas, selama di dunia, kamu pernah nggak hadir ke majelis taklim? Pernah nggak duduk di dalam majelis ilmu? Kalau pernah, kamu masuk surga ini sekarang. Saya Jibril, iya, kamu pernah? Kata dia, oh saya kalau majelis taklim kayaknya nggak pernah Jibril. Kalau majelis konser itu sering saya. Oh iya, iya, saya nggak pernah ya majelis taklim itu. Oh ya wes, kata Jibril. Datang lagi Jibril ke ini orang. Sebelum saya lanjutkan ceramah, ini Bapak Ibu ngerti sampean ya? Sampean artinya kamu. Karena logat sulit ya kalau sampean tiba-tiba. Nah, hadirin Allah, Jibril datang lagi kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, engkau lebih tahu ya Allah. Itu orang nggak pernah hadir majelis taklim ya Allah. Lalu kata Allah, Jibril tanya lagi sama dia. Selama di dunia, dia pernah nggak cinta dengan alim ulama? Kalau pernah, maka masukkan dia ke dalam surga karena cintanya dia dengan alim ulama. Lalu datang lagi Jibril ke ini orang dan ditanya, ya fulan, hei mas, ini sekarang saya tanya, kamu selama di dunia pernah nggak cinta dengan para alim ulama? Kalau pernah, kamu masuk surga ini sekarang. Lalu katanya ini orang, saya Jibril, iya, kamu pernah nggak cinta dengan para tengku, dengan para guru, dengan para kiai, dengan para habaib? Pernah nggak cinta dengan alim ulama? Oh, saya kalau sama ulama nggak pernah cinta, Jibril. Saya tuh cintanya cuma sama ya Kylian Mbappe, siapa Lionel Messi, ya, Cristiano Ronaldo, kayak ibu-ibu mungkin Lesti Kejora, Rizky Bilar, apalagi BTS, apa semacam-macam itu lah, artis-artis, Raffi Ahmad. Kalau saya kalau mana ulama kayaknya nggak pernah ya Jibril. Lalu Jibril datang lagi ke ini orang dan kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, anta a'lamu bihi minni ya Allah. Engkau lebih tahu ya Allah. Itu orang nggak pernah hadir majelis ya Allah. Hidupnya cuma hadir konser, nggak pernah cinta ulama, nggak pernah idola sama alim ulama. Lalu Allah mengatakan lagi kepada Jibril, Jibril terakhir, tanya sama dia, selama di dunia, namanya dia siapa? Kalau namanya dia sama dengan namanya alim ulama, maka masukkan dia ke dalam surga karena kesamaan namanya dengan nama alim ulama. Tuh dengerin. Jadi kalau anak namanya sama dengan nama alim ulama, itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Lalu ditanya lagi sama Jibril, ditanya sama Jibril, orang ditanya, ya fulan, hei mas, ini terakhir nih.
Ini kalau kamu bener nih masuk surga nih. Kalau nggak bener kita bayuan di neraka gitu. Baku hantam kita di neraka nih. Kalau ini terakhir ini. Kalau kamu bener masuk surga. Lalu katanya Jibril, saya tanya, selama di dunia namamu siapa? Kalau namamu sama dengan nama alim ulama masuk surga. Kalau nggak sama, baku hantam kita di neraka katanya Jibril. Siapa nama kamu? Saya. Iya. Kamu siapa namanya? Saya Joni. Wah, Joni. Nggak pernah ya di dalam kitab Wakana Joni radhiyallahu ta'ala anhu, nggak pernah ada ya. Oh, mohon maaf Pak Joni, mungkin ada Pak Joni di sini. Ini cuma fiktif belaka ya. Enggak. Saya memang ceramah saya, modelnya ceramah saya itu seperti ini. Saya itu memang cita-cita saya dalam pengajian itu selalu memberikan ilmu yang pertama, yang kedua memberikan kebahagiaan. Mungkin kalau kita di rumah mungkin suntuk, ya dengerin token listrik udah tet udah bosan. Di sini kita nyari kebahagiaan, nyari ilmu, nyari ketenangan hati. Ya enggak? Udah dapat tenang hati, dapat masuk surga lagi insya Allah. Dan di akhir season insya Allah saya juga bagi-bagi duit nih. Antai. Nah, ada nih. Tuh ya, ada ya, berapa 50 nih ya. Siap-siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau mau pengen dapat duit, dengerin baik-baik ceramahnya. Nanti pertanyaannya ada berhubungan dengan ceramah. Kalau apa dengan pertanyaan dengan apa-apa yang berhubungan dengan ceramah, insya Allah dapat 50.000. Lumayan Bu, besok pagi masak ayam. Lumayan, oke? Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu hadirin datang lagi Jibril dan orang dan ditanya, ya Rob, anta a'lamu bihim. Ya Allah, engkau lebih tahu ya Allah. Itu orang nggak pernah hadir majelis, nggak cinta ulama, namanya Joni. Ya apa nih Allah? Langsung masukin neraka. Kata Allah hadirin, wahai Jibril, masukkan itu orang ke dalam surga saat ini juga loh. Padahal nggak pernah cinta ulama, nggak pernah hadir majelis, kok bisa masuk surga? Ya namanya Allah itu Tuhan, perintahnya harus dilaksanakan, mau nggak mau. Akhirnya udah dimasukkan ke dalam surga sama Jibril. Pas udah masuk surga, Allah memanggil kepada malaikat Jibril, Jibril kesini, kamu tahu kenapa aku masukkan itu orang ke dalam surga? Kenapa ya Allah? Katanya Allah, aku masukkan dia ke dalam surga karena ketika di dunia dia pernah mencintai seorang teman yang temannya itu cinta dengan alim ulama. Tuh. Numpang cinta ke teman yang temannya itu cinta ulama bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Apalagi kita semua yang cinta, rindu kepada Nabi besar Muhammad. Maka insya Allah kayaknya kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi orang-orang yang punya nama yang bagus dalam syariat Islam, insya Allah bisa menjadi sebab untuk dia masuk ke dalam surga. Yang terakhir, kalau pengen anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, maka berikanlah anak tersebut makanan-makanan yang halal dan jauhkan dia dari makanan yang haram, dari perbuatan yang haram dijauhkan. Jangan sampai anak-anak kita tuh memakan makanan yang haram, karena kata Rasulullah, man akalal haram asad jawarihuhu sya'am ada. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka dengan sendirinya anggota badannya akan melakukan kemaksiatan sadar nggak sadar. Dengan sendirinya akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijauhkan. Maka dan juga mafhum mukhalafahnya. Jadi kalau ada orang yang makan makanan yang halal, maka dengan sendirinya anggota badannya akan melakukan ibadah, sadar nggak sadar, dengan sendirinya akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita yang mungkin dalam pekerjaan, dalam aktivitas, jangan sampai kita memakan uang yang haram, apalagi makan uang dari uang judi slot. Nauzubillah min dzalik. Judi slot itu haram. Jangan sampai kita nih main-main judi slot. Di kampung ini aman, nggak ada yang main judi slot? Ada. Ya hadir orangnya hadir. Hadir orangnya. Hadir. Saya tahu pakai pici hitam gitu kan. Wah, pici hitam semua. Nggak bercanda. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya hadirin, jangan sampai kita nih makan makanan yang haram. Harus makan makanan yang halal. Kasih dia yang namanya makanan-makanan yang halal. Dulu diceritakan hadirin, Nabi Isa alaihissalam itu pernah kedatangan seorang pemuda. Ada satu pemuda datang ke Nabi Isa terus ngomong, wahai Nabi Isa, saya ini gelandangan, saya nggak punya rumah,
saya izin belajar sama sampean boleh. Kata Nabi Isa, silahkan, tapi ada satu konsekuensinya apa? Setiap hari kita makan satu roti. Kamu satu roti, saya satu roti. Setiap hari begitu. Itu syaratnya itu doang. Katanya siapa? Katanya pemuda, siap. Saya siap menerima konsekuensi itu. Yaudah makan, yaudah dia taklim, makan segala macam di situ, belajar sama Nabi Isa. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, datang di suatu hari di mana tiba-tiba rotinya Nabi Isa hilang. Akhirnya Nabi Isa nanya ke pemuda ini, Mas, sampean makan roti saya dah? Kata Nabi Isa, katanya pemuda ini, bukan saya Nabi Isa. Lah terus, ya mungkin dimakan kucing atau gimana gitu Nabi Isa. Bukan saya pokoknya. Oh, nggak ngaku. Akhirnya nih hadirin, ini pemuda digandeng tangannya sama Nabi Isa menuju sebuah sungai. Sampai di sungai itu, mereka berdua berjalan di atas air. Sampai ke seberang. Pas udah di seberang, Nabi Isa ngomong, gimana? Hebat nggak saya bisa jalan di atas air? Iya, hebat sampai Nabi Isa. Nah, itu namanya mukjizat saya tuh, katanya Nabi Isa. Nah, gara-gara kamu sudah ngelihat mukjizat saya, sekarang saya mau tanya, yang makan roti saya siapa? Ya Allah, Nabi Isa, bukan saya Nabi Isa. Oh, masih nggak ngaku. Akhirnya hadirin, ini pemuda dibawa lagi ke sebuah pemakaman. Ada 100 pemakaman, ada 100. Semua pemakaman, semua kuburan dibangkitin sama Nabi Isa. Setelah saya bangkit, lalu mati lagi. Lalu kata Nabi Isa nanya ke pemuda ini, gimana? Hebat gak mujizat saya? Hebat Nabi Isa. Itu mujizat saya, katanya Nabi Isa. Nah, gara-gara kamu udah ngeliat mujizat saya, sekarang saya mau tanya, yang makan roti saya siapa? Ya Allah, Nabi Isa masih gak percaya tak? Bukan saya Nabi Isa. Oh, terakhir, kata Nabi Isa. Dibawa menuju sebuah gundukan tanah, bukit. Sebuah bukit itu gundukan tanah. Ada 3 bukit. 3 bukit tanah, 3 gundukan tanah. 3-tiganya dirubah jadi gundukan emas sama Nabi Isa. Jadi bukit emas sama Nabi Isa. Kata Nabi Isa, itu yang satu buat kamu. Yang satu buat saya. Kan ada 3 ya. Satu buat kamu. Yang satu buat saya. Terus pemudanya nanya, terus yang satu lagi buat siapa Nabi Isa? Kata Nabi Isa, yang satu lagi buat yang makan roti saya. Lalu kata pemuda ini, Nabi Isa, sebetulnya saya yang makan Nabi Isa. Lapar ya tadi, nggak kuat saya Nabi Isa. Oh iya, saya yang makan Nabi Isa. Oh ya udah, kata Nabi Isa, udah ambil aja semuanya. Kamu ambil dunia ini semuanya, tapi ini pertemuan terakhir kita ya, kata Nabi Isa. Kata ini pemuda, iya saya lebih memilih dunia daripada akhirat. Ya udah, dia tinggal sama Nabi Isa. Cuman ini pemuda bahlul, dia bodoh, dia nggak mikir gimana caranya bawa 3 bukit emas ini. 3 bukit, bukan 3 piring, 3 bukit. Lalu hadirin dia pemuda ini duduk aja, dia pelongo, dia bingung mikirin. Tiba-tiba datang 2 maling ke pemuda ini dan mengatakan, "Woi, kamu banyak banget emasnya, ayo saya bunuh kamu." Kata pemuda ini, "Jangan bunuh saya, mendingan ini kan emas ada 3. Mendingan kita bagi 3 aja, kamu satu, saya satu, gimana?" Ya udah, bagi 3 ada. Ya udah bismillah berangkat. Dibawa seadanya, dibawa ke kota, pengen diinvestasikan. Yang seadanya dulu aja yang dibawa. Lalu hadirin sampai di pertengahan perjalanan, tiba-tiba mereka ini kecapean. Akhirnya salah satu di antara mereka ngomong, BTW ini, by the way ini daripada kita kecapean, mendingan salah satu di antara kita pergi ke pasar dulu aja, beli makanan, beli minuman. Oh yaudah, ayo. Kopimpa ada mereka bertiga nih mungkin ya. Kopimpa segala macam. Ada salah satu di antara mereka pergi ke pasar. Nah pas yang satu pergi ke pasar, yang 2 ini jagain emas. Nah yang 2 ini ngobrol berdua. Ini emas daripada kita bagi bertiga, mendingan kita bagi berdua aja gimana? Gimana caranya? Nanti pas dia datang kita tonjokin aja sampai mati. Oh ya udah. Yang beli makanan dia mikir, ini emas daripada saya bagi bertiga, mendingan saya ambil semua. Gimana caranya? Makanannya saya racunin aja deh. Akhirnya dia ke pasar beli makanan diracun sampai ke yang 2 orang ini langsung dipukulin ini pemuda yang satu ini. Akhirnya dia mati. Sudah mati, kata pemuda yang 2, oh alhamdulillah sudah mati, yuk kita makan. Makan, 3 dia mati. Akhirnya hadirin, beberapa hari kemudian Nabi Isa melewati sebuah jalan dan didapati ada 3 mayat di depan 3 gundukan emas. Apa kata Nabi Isa? Coba dilihat, inilah sebab akibat bagi mereka yang suka memakan makanan yang haram, matinya dalam keadaan jelek, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dijaga perut kita hadirin. Jangan sampai kita ini memakan makanan yang haram. Dengannya insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Amin ya Rabbal. Kalau misalkan saya ngomong, saya ngatakan, saya tanya, sampean jawab Nabiullah Muhammad ya. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Muhammad ku harap dapat mimpi, ku harap syafaatmu, ya Allah Muhammad Nabi Muhammad lahir di bulan ini. Maka hadirin, kenalilah baginda Nabi besar Muhammad, kapan lahirnya, beliau itu namanya siapa, anaknya siapa aja. Dengannya kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, maka kita akan berkumpul dengan beliau nanti di akhirat. Karena kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Tapi cinta itu perlu bukti. Jangan cuma sekedar saya pecinta Nabi Muhammad, saya perindu Nabi Muhammad, tapi nggak ada buktinya. Buktinya apa kalau kita cinta sama Nabi Muhammad? Yang pertama, memperbanyak sholawat. Yang kedua, selain sholawat, selain yang utama, sebelum sholawat, adalah menjaga yang namanya sholat. Sholawat itu penting. Sholat juga jauh lebih penting, hadirin. Jangan sampai kita ini suka meninggalkan sholat. Jangan sampai kita ini suka mundur-mundur waktu sholat. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal Gus Dur adalah Presiden Indonesia yang sampai ini orang Indonesia apa orang Afrika ya? Presiden Indonesia yang ke-4, 5, kenceng salah. 4. Gus Dur itu, Pak, maaf, saya kan orang Jombang. Gus Dur itu yang ziarah ke makamnya, Pak. Itu nggak kurang, setiap hari itu bisa 3.000 orang kadang-kadang tuh, bisa 70 sampai 80 bis yang ziarah ke makamnya Gus Dur. Padahal nih, maaf, saya tuh tahu sendiri, Gus Dur itu ibadahnya nggak macam-macam. Gus Dur itu kalau sholat subuh ya cuma 2 rakaat, nggak banyak beliau. Ya sampai berapa? 15, sama kan? 2 rakaat. Beliau sholat maghrib cuma 3 rakaat, nggak banyak beliau tuh. Maghribnya cuma 3 rakaat, nggak macam-macam. Tapi kenapa kok namanya terus hidup? Kenapa kok namanya terus harum? Karena beliau salah satu orang yang senantiasa sholat berjamaah, terlebih di dalam masjid. Masya Allah beliau. Begitu juga dengan Panglima Jenderal Sudirman. Itu Masya Allah beliau terkenal namanya sampai sekarang. Bahkan hampir nggak ada kota yang nggak ada, semua kota di Indonesia hampir semua ada jalan protokol yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Pasti. Walaupun orangnya sudah meninggal, namanya terus hidup. Kenapa? Karena beliau itu salah satu orang yang nggak pernah mengundur-undur waktu sholat. Kalau azan berkumandang, hayya 'alas shalah, langsung sholat beliau. Nggak diundur-undur, nggak kayak kita nih. Memang kadang-kadang di antara kita nih ada yang sholatnya diundur-undur, ada juga malah yang sholatnya digabung semua. Usolli fardhu subhi wa zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan hadirin, jangan suka ngeremehkan sholat. Karena sholat itu adalah penyelamat kita terpenting nanti kalau kita sudah meninggal, kalau kita sudah mati. Kalau kita semua ini kan akan meninggal. Kan ada lagunya tuh. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Kiai, Tangku, Habib. Kok ada semangat kok Habib nih? Kayaknya ada dendam pribadi kayaknya. Maka hadirin, jaga sholat kita.
jaga ibadah kita. Jangan sampai kita ini suka mengundur-undur waktu sholat. Tadi saya tuh pas lagi perjalanan ke sini, mobil saya tuh dihadang sama segerombolan sapi. Banyak banget sapi tadi tuh. Ada sapi, ada kerbau, banyak banget. Lagi pada demo kayaknya. Saya tuh hadirin ketika melihat sapi itu saya teringat. Karena pernah suatu hari hadirin, ada satu anak kerbau. Tahu kerbau? Ada satu anak kerbau, ada satu anak kebo lagi nyusu sama ibunya. Ini anak kebo lagi nyusu nih. Pas lagi tengah-tengah nyusu, tiba-tiba anak kebo ini mendengarkan suara yang lantang, kencang, dan menggelegar. Apa yang didengar sama si anak kebo ini? Dia mendengarkan suara Hayya shalah. Kaget ini anak kebo. Mak, suara apa itu mak katanya? Kata emaknya, jangan kaget, itu suara azan. Azan itu apa mak? Kata emaknya, azan itu adalah panggilan sholat bagi umat Islam. Oh, berarti umat Islam itu sholat. Nah iya, ya udah, jangan banyak tanya, nyusuk lagi deh. Nyusuk lagi dia anak kebo. Pas lagi tengah-tengah nyusuk, tiba-tiba nih anak kebo kaget lagi. Dia ngelihat ada anak manusia pakai kopiah, bawa sejadah, bawa sarung keluar dari rumah. Bapak-bapak pakai sejadah, bawa sejadah keluar dari rumah. Ibu-ibu bawa mukena keluar dari rumah. Berbondong-bondong manusia nih keluar dari rumah. Ditanya lagi sama anaknya kebo ini, mak, itu kenapa kok manusia keluar semua dari rumahnya? Kata emaknya, itu mereka umat Islam. Mereka itu keluar karena mereka itu pengen melakukan sholat. Oh, berarti umat Islam itu sholat, mak ya? Iya. Kata kebonya, sebentar nih mak, saya mau tanya. Tadi kan azan itu panggilan sholat bagi umat Islam, mak ya? Iya. Berarti umat Islam itu sholat, mak ya? Iya. Kalau umat Islam sholat, kok kita nggak sholat, mak? Kata emaknya, kan kita kebo. Paham cerita saya? Kan kita ke para kebo yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya tahu ini. Makanya ibu-ibu, bu, kalau punya suami yang nggak sholat, besok pagi jangan siapin nasi, siapin rumput. Ini saya jauh-jauh dari Jawa Timur, saya mau tanya, siap ya, saya tanya, tolong jawab yang keras ya. Saya mau tanya, kalau ada bapak-bapak yang nggak sholat namanya bapak, kalau ada ibu yang nggak sholat namanya ibu, kalau ada anak nggak sholat namanya anak, kalau ada ustadz nggak sholat namanya ustadz, kalau ada pemimpin nggak sholat namanya pemimpin, kalau ada hadib nggak sholat namanya hadib. Wah, kenceng bener ya kalau ada hadib ya. Kayaknya bendam ini. Maka dijaga sholat kita, dijaga baik-baik amal ibadah kita. Dengannya insya Allah kita semua dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad itu salah satu hal yang terpenting beliau dalam sejarah hidupnya. Beliau senantiasa mengajarkan kepada umatnya, jangan pernah coba-coba meninggalkan sholat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, orang-orang yang meninggalkan sholat secara malas saja, itu hukumnya sudah kafir secara terang-terangan. Nauzubillah min dzalik hadirin. Jangan sampai kita ini yang namanya meninggalkan waktu sholat. Jangan sampai. Karena itu adalah perintahnya Nabi besar Muhammad dan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita tinggalkan sholat. Ya, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang solehah. Acara ini menjadi acara yang barokah. Terakhir pesan saya, ayo kembali kita sama-sama kita makmurkan bulan ini dengan senantiasa bersolawat sama Nabi Muhammad, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya insya Allah kita semua dapat berkumpul di dunia sampai di akhirat. Berbanyak sholawat sama Nabi Muhammad hadirin. Terlebih di dalam bulannya beliau. Kata Nabi Muhammad, man shalla alaiya sholatan wahidah, qadallahu alaihi mi'ata hajah. Barang siapa yang bersolawat sama Nabi Muhammad sekali aja, maka Allah akan kabulkan 100 hajatnya. Sab'una min hajatil akhirat, 70 hajat akhirat, wa salasuna min hajatid dunia, dan 30 hajat dunia. Maka bagi kita yang mungkin belum punya doa, punya hajat yang belum terkabulkan, mungkin salah satu jalan keluarnya adalah dengan bersolawat sama Nabi Muhammad, dengan senantiasa memuji kepada beliau. Ajarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta dan tunduk dan rindu kepada Nabi besar Muhammad. Masya Allah nih dari tadi banyak, hampir 1 jam saya ceramah. Banyak anak-anak kecil di depan kita ini. Anak-anak kecil ini insya Allah yang 20 tahun ke depannya bakal menjadi gubernur Provinsi Aceh.
Kalau yang itu insya Allah jadi Kapolda Aceh. Amin. Amin. Yang ini insya Allah jadi Kapolda Aceh, yang ini insya Allah jadi Gubernur Aceh. Kalau yang berisik-berisik kayak itu dinas pasar, ya bagi-bagi tugas. Kalau semuanya gubernur kan bingung. Ya mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang solehah, menjadi anak-anak yang cinta dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan juga agar Bapak Ibu senantiasa panjang umur, sehat selalu, panjang umur selalu. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Doakan juga agar saya senantiasa sehat walafiat. Saya doakan Ibu juga senantiasa, Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat. Semoga 10 jari saya angkat 11 dengan kepala kalau ada kalimat yang kurang menyenangkan, ada kalimat yang kurang sopan. Sekian dari saya. Hadzal minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kita minta ke Habib Abu Bakar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد شرفنا بمن وصفه بالقلوب تهيج الأشجار الله قد عليك ويسار والقول منه يكون سنانا لكن وحب في سرائر قد عانى بصحبة ربنا وحدانا بين من وقدنانا وفوائد فكرنا ورجانا يوحد الأحد ولينا وكسبنا يوم دعانا وقدره وحبيبي وصفيه زين الوجود الله حبانا آمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبل دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر لنا ولا تؤثر ربي وخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك كما تهمت في وحدة العين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبنا وحبال من ود ومن والانا المحسنين ومن أجاب بدعانا بالحقوق وطالبا أوسانا والحاضرين وسائر في ذنبنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعناك فحق سننا واسمع قولك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقنا كل من عادانا انظر بنا ومنا واصبر كسانا واشفي عافي وعاجلا ورضانا وقضي لنا الحاجات واصل ختمنا عند الممات واصلح قلبنا يا ربي اجعلنا حمالا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا المصطفى صلى عليه وآله ما حرك الريح السماء غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم صلى الله وسلم على النبي سيدنا